Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impactnya. Menurut saya balasan sangat telak sekali, yaitu ketika pada waktu lalu tanggal 22 Desember ketika Gibran debat Cawapres pada waktu lalu bahkan menyebut jumlah wisatawan pada waktu lalu yang tertinggi dan bahkan melebihi dari wisatawan dari Yogyakarta. Tetapi kenyataannya saat ini yaitu bahkan Solo tereliminasi, yaitu Yogyakarta di sini adalah menjadi peringkat yang pertama. Gibran itu tidak benar alias berbohong. Tidak benar pada zaman Pak F.E. Krudi jauh lebih banyak dibandingkan Gibran. Pak F.E. Krudi juga menyatakan bahwa selama ini Pak F.E. Krudi yang gigih mencari menyongsong proyek dari pusat, sedangkan Gibran itu digelontorkan dari pusat tanpa Gibran meminta. Ini perbedaan mendasar. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Gibran Raka Buming Raka menyampaikan pembangunan infrastruktur di Kota Solo berdampak terhadap meningkatnya jumlah wisatawan. Ia mengatakan jumlah wisatawan Solo saat libur Lebaran April 2023 lebih banyak dibanding Yogyakarta. Lalu benarkah klaim Gibran yang menyatakan bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Solo lebih banyak dibanding Jogja? Dalam penelusuran merdeka.com, pemerintah menetapkan liburan Lebaran ditambah cuti bersama pada April 2023. Dalam periode tersebut atau bulan April, jumlah wisatawan Kota Solo 658.769 kunjungan. Jumlah ini terus meningkat sejak awal 2023. Kendati usai libur Lebaran, jumlah wisatawan kembali turun di angka 400 ribuan. Meski demikian, total wisatawan yang berlibur ke Jogja tidak lebih sedikit dari Kota Solo. Dinas Pariwisata Yogyakarta menyampaikan bahwa pada libur Lebaran Yogyakarta menyampai 1,6 juta orang. Meski demikian, jumlah wisatawan tersebut mengalami penurunan besar 7,2% dibanding momen libur Lebaran pada 2022 lalu. Bagaimanakah dengan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Solo? Ternyata lebih sedikit juga dibanding dengan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Jogja. Seperti dirangkum data dari BPS dan Pemkot Solo, berikut perbandingan data wisatawan mancanegara Yogyakarta dan Solo selama periode Januari sampai Juni 2023. Wisatawan mancanegara Yogyakarta 2023 bulan Januari 3.884 kunjungan, Februari 4.849, Maret 5.017, April 5.500, Mei 8.100, dan Juni 11 ribuan. Sedangkan wisatawan mancanegara Solo 2023 Januari sampai Juni paling tinggi hanya 2.054 kunjungan wisatawan mancanegara. Dan itu sekaligus membuktikan jika Yogyakarta memang jauh lebih tinggi dari Solo dalam hal kunjungan wisata. Bahkan berdasarkan hasil survei Populix, Yogyakarta menjadi kota favorit bagi masyarakat Indonesia di saat liburan akhir tahun 2023. Populix merupakan perusahaan riset dan penyedia platform survei online yang menghubungkan individu pelaku UMKM, startup, perusahaan lokal atau multinasional, hingga pelaku akademisi dari berbagai macam industri. Dengan responden di seluruh Indonesia, perusahaan ini menyediakan beberapa layanan yang dapat membantu proses riset dan survei dilakukan lebih cepat, mudah, serta terjangkau. Sebagaimana dilansir dari data Indonesia.id, Yogyakarta menjadi destinasi pilihan sebagaimana disampaikan oleh 28,58% dari 2.568 responden. Sebanyak 19,86% responden memilih B sebagai destinasi liburan akhir tahun. Kemudian ada 14,76% responden yang berencana pergi ke Denpasar. Gibran Raka Buming Raka menyampaikan pembangunan infrastruktur di Kota Solo berdampak terhadap meningkatnya jumlah wisatawan. Ia mengatakan jumlah wisatawan Solo saat libur Lebaran April 2023 lebih banyak dibanding Yogyakarta. Lalu benarkah klaim Gibran yang menyatakan bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Solo lebih banyak dibanding Jogja?
Dalam penelusuran merdeka.com, pemerintah menetapkan liburan lebaran ditambah cuti bersama pada April 2023. Dalam periode tersebut atau bulan April, jumlah wisatawan Kota Solo 658.769 kunjungan. Jumlah ini terus meningkat sejak awal 2023. Kendati usai libur lebaran, jumlah wisatawan kembali turun di angka 400 ribuan. Meski demikian, total wisatawan yang berlibur ke Jogja tidak lebih sedikit dari Kota Solo. Dinas Pariwisata Yogyakarta menyampaikan bahwa pada libur lebaran Yogyakarta mencapai 1,6 juta orang. Meski demikian, jumlah wisatawan tersebut mengalami penurunan besar 7,2% dibanding momen libur lebaran pada 2022 lalu. Bagaimanakah dengan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Solo? Ternyata lebih sedikit juga dibanding dengan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Jogja. Seperti dirangkum data dari BPS dan Pemkot Solo, berikut perbandingan data wisatawan mancanegara Yogyakarta dan Solo selama periode Januari sampai Juni 2023. Wisatawan mancanegara Yogyakarta 2023 bulan Januari 3.884 kunjungan, Februari 4.849, Maret 5.017, April 5.500, Mei 8.100, dan Juni 11 ribuan. Sedangkan wisatawan mancanegara Solo 2023 Januari sampai Juni paling tinggi hanya 2.054 kunjungan wisatawan mancanegara. Dan itu sekaligus membuktikan jika Yogyakarta memang jauh lebih tinggi dari Solo dalam hal kunjungan wisata. Bahkan berdasarkan hasil survei Populix, Yogyakarta menjadi kota favorit bagi masyarakat Indonesia di saat liburan akhir tahun 2023. Populix merupakan perusahaan riset dan penyedia platform survei online yang menghubungkan individu pelaku UMKM, startup, perusahaan lokal atau multinasional, hingga pelaku akademisi dari berbagai macam industri. Dengan responden di seluruh Indonesia, perusahaan ini menyediakan beberapa layanan yang dapat membantu proses riset dan survei dilakukan lebih cepat, mudah, serta terjangkau. Sebagaimana dilansir dari data indonesia.id, Yogyakarta menjadi destinasi pilihan sebagaimana disampaikan oleh 28,58% dari 2.568 responden. Sebanyak 19,86% responden memilih B sebagai destinasi liburan akhir tahun. Kemudian ada 14,76% responden yang Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa